Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat bertatap muka, bermuajahah di dalam video ini, yang mana kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan menerangkan penjelasan tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Seperti apakah? Jadi peradaban bangsa Arab sebelum Islam, sistem peribadatan bangsa Quraisy. Jadi sini saya menerangkan tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy. Sebelum Islam, pada mulanya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah. Dalam bahasa Arab, Hanif artinya benar dan lurus. Karena sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian datangnya pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain. Nah, ini yang mempengaruhi kepercayaan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini sama Nabi Ismail itu sudah semakin terkikis dengan pembauran ini, pergaulan ini. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala. Ini ragu sudah iman mereka ini yang iman dibawa oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kikis yang dan menjadikan ragu untuk mereka, kemudian jatuh menjadi penyembah berhala kembali. Berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu dan logam. Bahkan makanan yang buat sesaji untuk peribadatan itu mereka jadikan patung, kemudian ditaruh untuk sesembahan. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang ingin meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Nah, untuk apa? Jadi hal ini mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram atau Mekah dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Jadi kayak gitu. Sebelum meninggalkan Mekah, mereka itu harus mengambil batu maksudnya buat menghormati tanah haram sebagai bentuk cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Jadi setelah mereka singgah, batu itu ditaruh, anggapannya itu berhala sudah. Jadi dia dikelilingi gitu, ditawafin gitu. Ini sudah musyrik kembali, menyembah berhala. Proses ini berlangsung terus menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum atau pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal, namanya Hubal, yang terbuat dari batu aki berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Jadi di sisi Ka'bah itu ditempatkan patung yang besar dan berhala tersebut adalah batu aki yang berwarna merah. Kemudian Amr bin Lu'ay ini menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Di samping itu banyak lagi berhala-berhala lain seperti Lata, tempatnya di Taif. Menurut Shaqif,
penduduk Taif bahwa Lata ini adalah berhala yang paling tua. Kemudian ada lagi Al-Uzza, ya, Lata Uzza, ini jadi satu paket. Tepatnya di Hijaz. Kedudukannya sesudah Hubal. Manat tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam, ya, keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh karena itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya beternak unta, beternak kambing. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi di daerah Taif itu tanah itu gembur, bukan tanah pasir. Jadi subur buat ditanam. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukaz yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Haram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa dan tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.